Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Labita Salsabila dengan NIM terakhir 129. Saya dari kelas 4D Psikologi Kognitif. Di sini saya akan membawakan materi mengenai representasi pengetahuan secara lisan dan visual untuk menunaikan tugas UTS saya. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah daftar isi. Kita akan membahas 4, yaitu yang pertama ada pengertian representasi pengetahuan secara lisan dan visual. Yang kedua ada tujuan representasi pengetahuan secara lisan dan visual. Dan yang ketiga, teori representasi pengetahuan secara lisan dan visual. Lalu yang keempat atau terakhir, yaitu adalah contoh representasi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, pengertiannya. Pengertian dari representasi pengetahuan secara lisan dan visual. Agar lebih mudah, maka kita akan membedah satu persatu. Nah, yang pertama adalah dari kata representasi. Apa itu representasi? Representasi adalah wujud dari sesuatu, entah bisa dilihat seperti gambar atau tidak terlihat seperti emosi. Nah, mudahnya adalah representasi itu apa? Representasi itu adalah ungkapan atau wujud dari sesuatu. Lalu ada pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu adalah informasi yang didapatkan. Lalu ada visual. Visual itu adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh mata, oleh indera kita. Itu sesuatu yang ditangkap oleh mata. Sedangkan lisan adalah cara seseorang berkomunikasi dengan suara, yaitu melalui indera mulut, seperti yang dikeluarkan oleh mulut, seperti kata-kata. Nah, jadi dari sini kita bisa diambil maknanya atau pengertiannya, yaitu representasi pengetahuan secara lisan adalah suatu bentuk atau wujud informasi yang didapat dari kata-kata atau bahasa. Sedangkan representasi pengetahuan secara visual adalah ungkapan pengetahuan yang didapatkan seseorang dari melihat sesuatu secara visual. Nah, apabila kita gabungkan, maka pengertian representasi pengetahuan secara lisan dan visual adalah ungkapan yang didapatkan dari informasi yang seseorang didapatkan melalui lisan dan juga visual. Lalu, yang B, yaitu adalah tujuan representasi pengetahuan secara lisan dan juga visual. Yang kita akan membahas yang lisan terlebih dahulu. Lisan, yaitu sebagai alat untuk mengorganisasikan pemikiran siswa. Yaitu maksudnya seperti apa? Yaitu mengorganisasikan, yaitu menyatukan atau membuat kesimpulan. Misalnya, dari 3 siswa, ini nanti akan ditanya mengenai ungkapan kalian terhadap materi A misalnya. Nah, dari 3 siswa tersebut nanti akan diorganisasikan agar diambil kesimpulannya. Apa nih? Dari pemikiran 3 siswa ini, kesimpulannya apa? Lalu, yang B, untuk membantu kemampuan siswa dalam melihat keterkaitan berbagai materi. Misalnya dalam materi psikologi kognitif, yaitu ada materi mengenai short term memory dan long term memory. Lalu juga ada materi, yaitu mengenai lupa dan ingatan. Nah, kira-kira antara kedua materi itu, adakah keterkaitannya atau tidak? Lalu yang C, ada alat untuk mengkonstruksikan pengetahuan, pengembangan, pemecahan masalah, dan meningkatkan penalaran. Yang maksud di sini adalah bagaimana agar siswa itu bisa mengubah pengetahuannya itu dalam misalnya dari pengembangan masalah, pemecahan masalah, sehingga dia menemukan problem solving-nya itu apa, pemecahan masalahnya itu seperti apa. Lalu, yang terakhir ada dapat membuat komunikasi menjadi lebih mudah, yaitu seperti kita dalam keseharian yang mana ketika kita sedang mengobrol, kita bertukar informasi mengenai melalui mulut, itu kan menjadi lebih mudah daripada kita misalnya memperagakannya. Itu lebih mudah, maka dari itu dapat membuat komunikasi menjadi lebih mudah. Lalu kita beranjak ke yang ke visual, yaitu yang pertama ada agar pengetahuan tersebut lebih fleksibel sehingga dapat diakses, didiskusikan, dinilai, dan secara umum dapat dikelola dengan baik. Nah, apa nih misalnya? Misalnya itu seperti PPT yang kita dapat dari dosen. Nah, itu kan dapat diakses oleh semua mahasiswa dan dapat didiskusikan, lalu dinilai bagaimana penilaian mahasiswa terhadap PPT tersebut. Dan juga secara umum dapat dikelola dengan baik oleh mahasiswa-mahasiswa tersebut. Jadi jangkauannya itu lebih luas. Lalu yang B,
dapat digunakan untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan atau memvisualisasikan hasil dari suatu penyelesaian masalah. Ini misalnya teman-teman sekalian membuat mind mapping, di situ nanti ada bagan-bagan, itu nanti itu lebih mudah kita mengetahui, oh ternyata maksud dari sini itu ke sini. Nah, atau mungkin teman-teman sekalian ketika belajar statistika, itu kan nanti kita akan membuat bagan-bagan, yang mana kita dapat mengetahui, oh ternyata data yang A itu lebih tinggi daripada data yang B. Jadi itu lebih mudah dalam memvisualisasikannya. Lalu, yang C, ada teori representasi, pengetahuan secara lisan dan juga visual. Kita akan membahas yang lisan terlebih dahulu. Yang lisan yaitu ada pendekatan asosiasionis. Apa sih maksud dari pendekatan ini? Yaitu menyatakan bahwa hubungan-hubungan fungsional antara fenomena psikologis, yaitu jadi ada alasan mendasar yang menyebabkan manusia mengasosiasikan dan mengkategorikan objek lingkungan sekeliling kita mungkin berupa fungsi adaptif, sebagaimana yang dihasilkan oleh suatu skema pengorganisasian. Lalu yang kedua, di sini ada pengorganisasian pengetahuan secara semantik. Apa nih maksud dari secara semantik? Maksud di sini adalah tentang pemaknaannya atau kalimat pengetahuan mengenai seluk-beluk. Nah, di sini terbagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama ada model set teoritik, yaitu adalah item-item dalam memori dapat disimpan secara asosiatif, yaitu atau berhubungan dengan lebih satu konsep lainnya. Misalnya nih, kita mengetahui bahwa ada pintu. Pintu itu adalah bagian dari rumah. Lalu pintu itu terbuat dari kayu. Kayu tersebut adalah olahan dari pohon. Nah, kita dapat mengetahui seluk-beluknya, makna-maknanya. Lalu ada yang kedua atau yang B, model perbandingan fitur semantik. Yaitu sesuai dengan kata-katanya, di sini ada perbandingan yang mana misalnya asumsi pertama adalah bahwa makna sebuah kata representasi sebagai suatu rangkaian fitur-fitur semantik. Maksudnya di sini misalnya kita sedang bermain teka-teki, yang mana misalnya orang A, misalnya si Budi itu bermain dengan si Tika, maka si Budi akan mengasih clue itu misalnya dia mempunyai sayap warna putih, terus dia juga bisa dipelihara. Terus yang terakhir clue-nya adalah jodoh. Dan Tika menjawab, oh itu adalah burung merpati. Nah, sedangkan di otak Tika itu nanti juga bisa berpikir seperti ini teman-teman. Oh ada sayap, terus warna putih, peliharaan. Bisa aja Tika itu memikirkan itu adalah angsa. Angsa memiliki sayap, memiliki bulu yang berwarna putih, dan juga bisa dipelihara. Tapi ketika Tika mendengar clue dari si Budi, yaitu ada kata-kata jodoh, oh jodoh itu berkaitan dengan hewan merpati, maka dari itu Tika bisa menjawab itu adalah merpati. Jadi di otaknya tuh ada perbandingan makna-makna dari kata-kata, misalnya jodoh, oh jodoh ini fix nih, kalau jodoh ini dia ke burung merpati, seperti itu. Lalu yang C, ada model-model jaringan semantik, yaitu model ini menampilkan setiap kata dalam suatu susunan yang berhubungan dengan kata-kata lainnya dalam memori. Misalnya tadi misalnya ada pintu. Pintu itu secara harfiah adalah bagian dari rumah. Tetapi mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar bahwa pintu itu, misalnya ada seorang motivator yang mengatakan bahwa kita harus membuka pintu-pintu agar kita bisa sukses. Jadi kita tidak berpaku pada satu pintu. Nah, itu adalah dua konsep yang berbeda. Tapi teman-teman sekalian bisa mengerti, bisa mengkaitkan antara pintu secara harfiah dan juga pintu secara untuk motivator atau untuk motivasi teman-teman sekalian yang dikatakan oleh motivator tadi. Lalu yang D ada model aktivasi menyebar, yaitu dapat dijelaskan hasil-hasil eksperimen pre-meeting. Apa itu? Yaitu upaya untuk membuat suatu kata atau konsep menjadi lebih mudah diingat setelah partisipan sebelumnya menyaksikan penayangan sebuah kata yang terkait. Nah, misalnya di sini ada kata merah. Nah, dalam pikiran kita tuh merah itu seperti apa? Oh, merah itu api. Habis api apalagi? Mawar, apel, cherry.
Nah, dari kata api itu kita pikirkan lagi, api itu berkaitan dengan apa ya? Oh, api itu berkaitan dengan pemadam kebakaran. Terus pemadam kebakaran itu berkaitan dengan apa? Oh, berkaitan dengan selang, berkaitan dengan mobil, berkaitan dengan truk. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, kita bisa mengetahui bagaimana pengembangan satu objek menjadi banyak objek seperti itu. Lalu, yang selanjutnya ada teori secara visual. Nah, teori secara visual di sini ada 3, teman-teman sekalian. Yang pertama ada hipotesis penyandiagaan. Di situ bisa kita secara pengertiannya adalah sistem penyimpanan pertama bersifat hayalan atau imaginal dan yang lainnya bersifat verbal. Hipotesis ini menyatakan bahwa informasi dapat disandikan dan disimpan secara imaginal dan verbal atau keduanya di dalam otak kita. Lalu yang kedua ada hipotesis proposisional konseptual. Nah, apa nih yang masuk di sini? Yaitu adalah direpresentasikan dalam proposisi abstrak mengenai objek-objek beserta hubungannya. Lalu yang ketiga ada hipotesis ekuivalensi fungsional, yaitu hipotesis yang menunjukkan gagasan bahwa imaginary dan persepsi mengakibatkan proses-proses yang serupa. Nah, dan kita beranjak ke yang terakhir atau yang ke D adalah contoh representasi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini contoh visual, yang pertama ada contoh visual, yaitu di jalan ada rambu-rambu lalu lintas yang membuat kita mengetahui arah ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti di gambar ini ya teman-teman. Jadi ada arah ke kanan, oh berarti ini ke kanan. Kalau ke kiri berarti ini bolehnya ke kiri. Lalu kalau secara lisan, misalnya ketika kita tersesat di jalanan yang kita tidak tahu, maka kita sering bertanya nih kepada masyarakat sekitar untuk menemukan informasi agar menemukan jalan yang tepat. Misalnya kita tanya sama bapak ini kalau jalan ke Jogja lewatnya arah mana ya? Oh, mbak lurus, habisnya nanti ke kanan. Oh, oke pak. Jadi dari kata-kata yang bapak itu tadi diserap oleh kita, oleh otak kita, dan kita mendapatkan informasi. Informasi yang melalui apa? Melalui lisan, melalui kata-kata yang disampaikan oleh bapak itu tadi. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.